Ingin dengar tanggapan Anda, ancaman apa yang mungkin bisa timbul atau worst case scenario yang mungkin terjadi dengan adanya sejumlah program prioritas pemerintah, namun bagi ruang fiskal yang juga semakin sempit, Pak? Ada dua hal tantangan kita ke depan. Yang pertama, geopolitik yang sekarang menjadi bahaya laten terhadap perekonomian nasional kita yang tidak bisa dielakkan, satu. Kemudian yang kedua, industrialisasi kita. Ternyata bahasa saya yang saya pergunakan sudah terjadi deindustrialisasi dini. Karena faktanya ketika Presiden Ibu Megawati 43,9%, ketika Bapak Presiden SBY 38,1%, dan hari ini hanya 27,9%. Maka ini yang perlu diwaspadai oleh pemerintah. Dan memerlukan uluran tangan pemerintah, jangan sampai berhenti pada hilirisasi, tapi industrialisasinya, ekosistemnya tidak dibangun. Maka kita hanya sebenarnya setengah produknya dari kita, bahan setengah jadinya dari kita, kita ekspor, habis itu masuk lagi ke kita yang membeli itu. Maka kita sebenarnya hampir tidak mendapatkan apa-apa secara signifikan. Nah, problem global hari ini di negara manapun, bukan hanya Indonesia, akan merasakan dampak yang sama. Tapi keuntungan kita, di balik semua gonjang-ganjing bahaya laten global, SDM kita, SDA kita, insya Allah kita punya mitigasi untuk melakukan itu semua. Oke, baik Pak. Tapi apakah Anda optimistis Pak di pemerintahan yang baru dengan adanya program-program prioritas yang akan dikerahkan, yaitu makan gratis, pembangunan IKN dan lain-lainnya, akan serta-merta tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, namun juga benar-benar bisa membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di atas 5% di tengah gejolak ekonomi global yang ada, Pak? Memang pilihan-pilihan apapun ada konsekuensinya. Tapi yang terpenting adalah apakah pilihan itu persis seperti yang disampaikan makan siang gratis atau makanan bergizi. Kalau sekedar makan siang gratis, kemudian berapa kalorinya belum hitung dan sebagainya, maka itu akan menimbulkan problem tersendiri. Maka pendekatannya adalah makanan yang bergizi gratis. Nah, skemanya seperti apa kami juga belum tahu. Karena ini adalah mimpi besar dari Presiden terpilih. Serta bagaimana kemudian fiskal bisa mengikuti itu tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi kita. Kan harus dibuat keseimbangannya. Populismenya ada, tapi pada saat yang sama daya dorong, daya ungkit untuk pertumbuhannya juga harus ada. Insentif fiskal terhadap DHE, kemudian pada saat yang sama menumbuhkan industrialisasi, meningkatkan, memudahkan ekspor kita, itu penting. Karena untuk mengimbangi pengeluaran yang besar tadi. Kan bukan sekedar makanan gratis, ada perlinsos. Seperti sekarang KPM, keluarga penerima manfaat, yang setiap bulan 200.000 sebesar 18,8 juta. Belum bansos, belum subsidi, belum insentif. Itu semua ragam itu kan harus dihitung. Oke, baik Pak. Tadi catatan Anda mengenai hilirisasi Pak, program prioritas yang memang sedang dijalankan oleh pemerintahan sekarang. Tadi Anda juga menyebut bahwa hilirisasi ini tidak akan serta-merta menuju keniscayaan yang kita harapkan jika tidak dibarengi dengan industrialisasi. Bisa dielaborasikan Pak mengenai hal tersebut? Begini, kan jujur saja ya, ketika kita bicara hilirisasi, kemudian dari output hilirisasi itu kita ekspor, itu kan sebenarnya raw material yang setengah jadi. Kita ekspor ke China, katakanlah. Kemudian menjadi bentuk barang jadi di China, masuk lagi ke negara kita. Kita menjadi konsumen barang kita sendiri sesungguhnya. Alangkah baiknya kalau dibangun ekosistem industrinya. Sehingga korporasi-korporasi kita bisa masuk ke industri.
Karena banyak negara sekarang ini mulai kehilangan arah. Amerika saja industrialisasinya sudah mati. Dan kita tidak ingin seperti Amerika. Walaupun kita dengan Amerika sungguh jauh berbeda. Tapi kan tidak boleh. Karena kita itu punya segala-galanya, tapi kita tidak bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri. Padahal dua hal yang kita inginkan, yang satu kemandirian energi, yang kedua kemandirian pangan. Kalau dua hal itu bisa dicapai, maka kita akan menjadi negara yang paling eksis di dunia dan cepat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Oke, Pak Said, terima kasih banyak atas pesan yang telah Anda sampaikan. Dan terakhir sebagai penutup di diskusi kita di Power Lunch hari ini, apa yang menjadi harapan Anda, Pak, untuk pengelolaan anggaran ke depan di pemerintahan yang berikutnya? Yang pertama, fiskal yang sehat dan berkelanjutan itu menjadi mimpi kita semua. Legasi pemerintahan yang baik ada legasi pemerintahan yang memberikan kepada pemerintah selanjutnya fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Tanpa itu, maka kemudian akan menimbulkan problem bagi pemerintahan selanjutnya. Dan untuk pemerintahan selanjutnya, presiden terpilih memang tidak mudah pilihan-pilihannya, tapi kami bangga akan memberikan kesempatan seluas-luasnya, selebar-lebarnya, setulus-tulusnya. Apapun visinya, apapun misinya, kami akan appreciate. Baik. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Said. Pak Said, terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Power Lunch siang hari ini. Untuk Pak Said Abdullah, sehat dan sukses selalu untuk Anda.